Iya. Oke. Keset ya sayang ya. Wah sedih. Lu banget. Oke. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat, baik, semangat ya. Tadi waktu kita masuk ada teman kalian yang lagi bad mood, ada yang lagi sedih, satu orang kalau nggak salah, satu atau dua orang yang sedih tadi ya. Nah ada yang sedih. Jeffrey tadi apa Jeff? Sedih. Satunya lagi siapa yang sedih tadi? Arfa apa Pak? Arfa. Kamu tadi apa? Bad mood. Kamu kenapa sedih? Jeffrey dulu. Kenapa sedih Jeff? Nggak tahu. Nggak tahu. Sedihnya kenapa Jeff? Akun ML-nya hilang dari bad mood. Terus solusinya gimana dong kalau akun ML-nya hilang? Berarti sama Allah itu kamu udah nggak boleh mainan ML lagi berarti. Allah sayang sama kamu berarti, biar terhindar dari ML yang melupakan kamu untuk belajar berarti ya. Oke, hari ini karena Jeffrey lagi sedih, nggak ngerti kenapa sedihnya, kita hibur Jeffrey dulu. Sama yang akunnya hilang, kita doakan semoga dia tobat, nggak main ML lagi ya. Buat Jeffrey dulu kita kasih apa ya? Kasih tepuk semangat dulu buat Jeffrey, yuk semuanya berdiri. Tepuk semangat, siapa yang bisa mandu? Mei, sini Mei. Tepuk semangat Mei. Tepuk semangat. Semangat. Masih sedih Jeff? Kalau masih sedih kita nyanyi dulu. Di sini senang, di sana senang, biar senang Jeffrey-nya ya. Oke, tepuk semua buat semuanya. Kasih ya, cantik. Oke, hadir. Abdullah Fakih, Fari, Amanda, Andri, Asifa, Bintang, Catherine, Emil. Oke, semuanya hadir. Alhamdulillah, semoga selamanya kalian semangat untuk belajar, sehat terus ya. Jadi nggak sakit-sakitan, nggak izin-izinan. Hari ini kita akan belajar, melanjutkan pembelajaran minggu kemarin tentang berpikir komputasional. Bawa HP semuanya? Bawa. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang Scratch, bahwa apa ya, kalau harus memberi perintah itu harus seperti apa? Harus urut, harus logis, seperti algoritma ya. Kemudian komputer pernah salah nggak? Sering. Komputer pernah salah nggak? Komputer pernah salah nggak? Komputer pernah salah nggak? Pernah. Salahnya apa? Nge-lag. Sinyal. Oke, kalau itu kesalahan teknis ya. Kalau kalian memberi perintah kepada komputer, komputer pernah membantah nggak? Enggak. Tapi komputer pernah salah nggak? Kamu maunya A, ternyata komputer melakukannya C. Pernah nggak? Pernah. Bu, saya pengen buat garis seperti ini kok nggak jadi-jadi ya Bu. Jadinya kok menceng. Pernah nggak? Itu salahnya siapa? Salah komputer atau salah yang memberi perintah? Salah yang memberi perintah. Karena pada hakikatnya komputer itu hanya menjalankan apa yang diperintahkan oleh manusia. Dia tidak bisa bekerja sendiri. Dia akan bekerja sesuai perintah. Maka dari itu perintah yang kita berikan harus sesuai, harus benar. Seperti kalian memberikan perintah untuk membuat nasi goreng, ya kan? Algoritma pernah kan?
Kalau perintahnya nggak jelas, kamu mandi ambil handuk, bener nggak seperti itu? Harusnya ambil handuk baru mandi. Jadi kuncinya kalau kita memberikan perintah kepada komputer harus benar, harus sesuai, harus urut, betul. Oke, hari ini Bu Ati akan mencoba kalian memberikan perintah kepada komputer. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama nanti kalian dapat mengidentifikasi blok gerak, bicara, dan putar di Scratch. Kemudian yang kedua, membangun program sprite sederhana dengan cepat. Kamu membuat project. Kemudian yang ketiga, mengikuti instruksi pemrograman langkah demi langkah. Yang keempat, berkolaborasi dalam tim pemrograman kecil. Hari ini kita belajar untuk menjadi seorang programmer. Kamu buat game. Biasanya kamu main atau buat? Kalau game, main. Seperti tadi akunnya hilang, bingung karena dia cuma main, ya kan? Nah, sekarang hari ini kita akan mencoba membuat game sendiri. Kayak apa sih cara membuat game sendiri itu? Belajar menjadi seorang programmer. Nih, berarti kasih lihat dulu. Apa ini? Scratch. Iya. Scratch. Ya. Sudah kenal sama Scratch? Ya. Sudah. Kamu sudah pernah memberikan perintah kepada Scratch untuk membuat sesuatu di Scratch? Belum. Hari ini kita akan mencoba untuk membuat itu, pemrograman dasar Scratch. Produknya berapa, Bu? Satu saja dalam satu kelompok. Setelah itu nanti kalian presentasi ke depan. Sudah siap belajar hari ini? Siap. Oke. Nah, sekarang apa itu Scratch? Scratch adalah apa? Bahasa pemrograman visual ini aja drag and drop. Kalau langkah-langkahnya kamu ngambil bloknya nggak beraturan, dia nggak akan jalan sprite-nya, ya nggak? Nah, makanya nanti kamu tantangan buat kalian adalah bagaimana memberikan perintah atau meletakkan bloknya yang urut atau apa ya tadi, sistematis atau sesuai, sehingga sprite-nya tidak bingung maju mundur bolak-balik. Ada yang seperti itu, sprite-nya cuma naik turun, padahal harusnya dia maju ke depan. Karena apa tadi? Perintah yang kita berikan salah. Gitu ya. Kemudian ini blok-blok yang ada pada Scratch, nanti kalian bisa lihat di layar kalian, di komputer kalian. Blok pada Scratch adalah potongan kode visual yang digunakan untuk membuat program yang memiliki fungsi tertentu. Isinya ada motion, nanti pakai bahasa Indonesia juga ada di komputer kalian itu. Kalau buatnya pakai bahasa Inggris nih, ada looks, ada sound, ada apa saja? Event, control, sensing, operator, variabel, dan my blocks. Ini masing-masing punya fungsi sendiri-sendiri. Nah, contoh membuat program sederhana dengan Scratch kalian bisa lihat di YouTube. Nah, untuk hari ini Pak Atik akan kasih contoh kalian membuat program sederhana dengan Scratch. Di YouTube ada tutorialnya. Ini hanya contoh sederhana. Nanti kalian boleh buka YouTube, nggak harus yang ini, ya, nggak harus yang ini. Kamu boleh tutorial yang lain, produknya juga boleh yang lain. Scratch merupakan salah satu aplikasi pemrograman visual terbaik yang dikembangkan oleh Meet. Sprite pane ditampilkan dalam bentuk icon thumbnail ketika proyek dibuat. Secara otomatis sprite cat akan ditambahkan ke proyek. Selain menampilkan daftar sprite yang ada, sprite pane juga memiliki tombol yang dapat digunakan untuk menambahkan sprite ke proyek. Selanjutnya di pojok kanan bawah. Kalau kalian diberi tantangan ya sama Bu Atik, kalian mau membuat game apa di Scratch? Bisa apa aja loh ini? Game? Mau membuat game apa? Nah, jawabannya nanti kalian tuangkan dalam layar kerja kalian di Scratch ya. Sebelum bekerja, Bu Atik akan bagi kalian menjadi beberapa kelompok.
Yang dimana satu kelompok itu berisi 2 sampai 3 orang. Bu Atik yang bagi sendiri. Ini duduknya sudah satu kelompok atau mau berpindah? Satu kelompok. Satu kelompok berdua. Nggak akan tuker-tukeran lagi. Fahri sama ini mau jadi satu kelompok atau gimana? Satu kelompok, nggak jadi pindah ke sana? Nggak jadi. Oke. Berarti yang satu bangku jadi satu kelompok gitu? Oke, sekarang silahkan kalian buat game. LKPD-nya sudah Bu Atik share di grup WA. Silahkan kalian buat WA-nya. Nanti kalian lihat LKPD-nya, tetapi perhatikan. Tetapi yang kalian buat itu Bu Atik berikan kebebasan. Silakan kalian tuangkan kreativitas kalian dalam membuat game atau animasi di Scratch. Kalau yang Bu Atik buat itu, yang di LKPD itu hanya kegiatan dasarnya saja. Kalian bisa mengembangkan lebih bagus lagi. Jelas ya? Oke, silakan kalian boleh mulai untuk membuat Scratch, membuat game, membuat animasi di Scratch bersama dengan kelompok kalian. Silakan. Apanya? Ayo udah cepetan. Set. Ya. Ini punya Mei. Punya kamu yang semalam bikin apa gimana? Belum. Semalamnya aku belum bikin belum bikin cuma. Langsung lanjutkan. Coba di sininya di langkahnya diikuti di sini. Informatika. Sebentar. Silakan dibuat waktunya 1 jam ya, 1 jam pelajaran ya. Boleh lihat kalian tutorial di YouTube boleh. Satu jam lagi, 40 menit lagi. Ayo. Ada yang sudah jadi? Bisa pakai YouTube. Nggak ada jaringannya, Bu. Nggak ada jaringannya. Jamnya. Iya, Bu. Mau? Ayo cepetan. Mana? Di sini. Oh, tinggal lihat loh. Kecil banget. Panah kanan, panah kiri. Right itu kanan, left itu kiri. Yang penting bisa gerak sama mengeluarkan suara aja. Ya. Ya. Udah? Belum, Bu. Yang penting bisa gerak sama mengeluarkan suara. Itu aja. Mos. Bu,
Ini kebesaran nggak Bu? Enggak kebesaran. Udah cepetan, biar yang penting bisa gerak, ada suaranya, itu aja dulu. Oh iya ya. Nanti maju presentasi. Kakinya turun dah ganteng. Gerak nggak? Belum Bu. Perintahnya ikuti yang ada di Google, di YouTube, ikuti langkah-langkahnya. Kenapa? Gitu aja. Oke. Presentasi ya, linknya dikirim. Apalagi? Jadi nggak? Oh itu manual ya kamu ya? Jalan bolanya bisa nendang? Belum benar Bu. Maju ya nanti ya. Coba. Iya. Oke. Bisa. Ya, saat bentar kan ngomong dari loncat-loncat tok saat kurang sama itu.
Mendingan kita aman. Pokoknya lancar. Pokoknya lancar. Oh. Lah kalinya Bu. Capek. Kamu gabung dengan kelompok lain aja. Kamu gabung dengan kelompok lain. Nih asal Bu ini bebas Gak boleh. Kenapa nggak perlu? mungkin beban jadi. Pusing beban. Maaf. Bu, kenapa di atas Bu? Gak bisa di atas. Tapi dipindahin ke bawah tapi nggak bisa. Perintahnya berarti ada yang salah. Logo dan Dikurangi coba. Aska pinter ya. Tutorial men. Ya mau ya. Ini siapa namanya? Aska sama Akis. M Aska. Dan Bapak Raihan 9A. Mana? Apa di mana Aska? Lagi di gue ya. Beginning deh. Ya mau tat mana? Coba nanti Pak Tuh buka dulu di sana bisa nggak? Coba ya, Pak Tuh buka di sana. Ya, aku kira udah bisa wadah. Ayo silakan maju ke depan. Nah, nanti yang presentasi maju ke depan, sebutkan langkah-langkahnya, bagaimana caranya, gitu ya. Maju ke depan. Satunya jadi operator, operatornya di situ aja nggak apa-apa. Tapi maju ke depan semuanya, dua-duanya. Ayo silakan. Kelompoknya siapa ini? Jeffrey sama Septi, Satria. Satria, ayo Satria, ayo. Silakan maju ke depan untuk presentasi hasil kerjanya. Assalamualaikum dulu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil karya kami. Iya. Kami membuat tentang stres. membuat apa itu? Buat Game. Gamenya seperti apa ceritanya nih? Beruang loncat. Sama kepiting jalan. Ya. Oke, boleh didemonstrasikan, silakan. Dipraktekan. Biar teman-temannya lihat seperti apa. Apabila bendera hijau, Yang lain dengarkan. apabila bendera hijau Klik. diklik akan jalan. Apabila tanda merah diklik akan berhenti sendiri. Oke. Ada skornya? Skornya gimana? Oh, belum selesai semuanya. Oke. Kesulitan dalam membuatnya gimana? Ada kesulitan saat membuat ini? Nggak ada. Beri tepuk tangan untuk kelompoknya Jeffrey dan Satria. Oke, bagus ya.
Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang mau mempresentasikan? Hah? Ini game yang kelompok saya buat. Game ini ada kucing dan kepiting. Cara memainkannya itu klik bendera hijau, setelah itu aktifkan kucingnya, jangan sampai terkena dengan kepiting. Jika kucingnya terkena kepiting, maka tidak akan mendapat skor. Jika kucingnya melewati kepiting, maka akan mendapatkan skor. Setelah kita mempraktekkan membuat game, membuat animasi sederhana di Scratch, semuanya berhasil nggak? Berhasil. Ada yang nggak jalan Scratch-nya? Jujur, ada yang nggak jalan apa enggak? Ada. Sekarang berarti pengen nanya, apa yang paling mudah atau sulit yang kalian hadapi saat membuat program? Yang paling mudah apa yang paling mudah saat membuat program? Hah? Melakukan drag and drop. Ya, memindahkan, ngedrag, drop, memindahkan blok-blok dari sisi kiri ke kanan gitu ya. Oke. Yang sulit? Banyak, Bu. Yang sulit banyak. Contohnya? Menggerakkan. Ternyata perintah yang sudah diberikan, perasaan sudah betul, ternyata sprite-nya nggak mau gerak. Iya. Berarti pasti ada kesalahan yang kita lakukan saat memberikan perintah. Itu pasti. Ya. Jadi pasti komputer itu nggak pernah salah. Yang salah kita yang memberikan perintah, gitu ya. Kemudian bagaimana perasaan kalian saat program berhasil dijalankan? Hah? Perasaannya gimana? Senang, berhasil, sprite-nya bisa lompat-lompat, bisa lari. Senang nggak? Senang, oke. Sekarang yang terakhir, Bu Atik mau nanya sama kalian. Harus semuanya jawab. Apa manfaat belajar coding dalam kehidupan sehari-hari? Kamu sudah belajar nih, membuat coding, ini coding nih. Nah, manfaatnya buat kalian itu apa? Menambah pengetahuan. Menambah pengetahuan, terus apa? Waktu di awal pembelajaran Mbak Atik menyampaikan kita punya permasalahan. Kalau kita menyelesaikannya secara bagus, berarti apa? Mempelajari hal baru. Ya, mempelajari hal baru. Terus manfaatnya apa? Dalam coding kita harus memberikan perintah secara jelas, sistematis. Dalam kehidupan sehari-hari kamu perhatikan, dalam kehidupan sehari-hari kamu kalau memberikan sesuatu perintah atau menyelesaikan masalah, acak-acakan atau diatur? Diatur. Sama seperti kita belajar waktu algoritma. Berarti apa manfaatnya? Mampu untuk menyelesaikan masalah, betul. Mampu untuk memecahkan masalah dengan baik dan logis, itu manfaatnya kita belajar coding. Ya. Jadi dalam menyelesaikan masalah kita harus sistematis ya. Perhatikan ke sini dulu. Harus apa, Fahri? Hah? Harus apa? Makanya perhatikan. Harus sistematis dan logis. Kemudian apa yang kita dapatkan pada hari ini adalah kalian jadi kreatif. Ya enggak? Pak Atik lihat masing-masing kelompok itu beda-beda produknya. Hasil karyanya beda-beda. Itu kalian mencoba-coba
membuat eksperimen, membuat game. Ternyata ada yang berhasil dan ada yang tidak berhasil. Kemudian dalam satu kelompok bekerja sama apa tidak? Bekerja sama. Satu lihat tutorial, satu mempraktekkan gitu. Oke. Itu kalian sudah melaksanakan kolaborasi yang bagus dan komunikasi yang bagus antar teman. Kemudian kita juga dapat mempersiapkan untuk belajar teknologi di masa depan, karena teknologi yang di masa depan kita zaman sekarang sama zaman besok itu sudah berbeda lagi ya. Teknologi yang sekarang kalian pelajari sekret, besok beda lagi, maju lagi, lebih beda lagi, lebih canggih lagi dan seterusnya. Itu saja yang dapat kita sampaikan, pada hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Untuk tugas minggu depan silakan kalian kerjakan LKPD-nya yang sudah Mbak Atik share di grup WA. Kemudian ada soal-soal yang harus kalian kerjakan juga. Silakan nanti kalian kerjakan di rumah, kalian kirimkan lewat grup WA saja. Gitu ya. Ada pertanyaan? Nggak ada? Kalau tidak ada, Mbak Atik cukupkan sekian. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.